Lalu nama yang mencuat lagi ada juga Pak Erick Thohir, Menteri BUMN. Bahwa kita juga akan menimbangkan untuk mengangkat kader sendiri dari internal partai. Yang saya hanya mengatakan oleh itu besar kemungkinan calon presiden wakil presiden mereka adalah tokoh bukan yang berasal dari salah satu kader dari partai politik ini. Nggak penting dia masuk putaran kedua, tapi yang penting ini mengamankan bagaimana kotel efek bagi partai. Bang, oke kita lokalisir dulu. Sip. Nanti ini ada KIB di perwakilan ya. perwakilan Coba KIB. satu dulu Bang Rey kasih perspektif dulu. Tadi kan Anda pesimistis dan antagonistis banget dengan KIB ini kan. Coba bisa diulangi lagi sebelum nanti ditanggapi oleh kawan kita dari PAN yang sudah bergabung bersama kita. Oh iya. Ada Rizky Aljufri. Gimana Bang soal KIB yang datang bertiga kokoh betul ya, bergandengan tangan. Tapi ada artikel ini Pak Idam tadi tuh teriak-teriakan capres ya. Coba ini agak lucu juga nih. Ada Zulhas, satu, ya. ada Pak Erlangga diteriaki presiden, pendukung PAN juga teriakin Pak Zulhas presiden gitu. Coba. Presiden Pancasila ini. Ini. Bisa dua, Kan depan teriak Zulhas presiden, Golkar pun teriak Erlangga presiden. Bertalu-talu. Udah mulai beda nih. Orang datangnya gandengan ini ya. Saya kira saya sudah berulang-ulang kali menyebutkan ujian yang paling utama di KIP itu adalah soal siapa calon presiden dan wakil presiden. Itulah ujian mereka yang sesungguhnya. Mereka boleh main silat bagaimanapun seolah kuat sekarang buat jaringan di bawah, tanda tangan di bawah bahwa mereka bersatu macam-macam seperti itu, silahkan. Tapi begitu mereka dihadapkan pada satu pertanyaan, siapa jadi calon presiden? Disitulah satu persatu ini. Disitulah akan saya-unnya kelihatan. kalau Iya. kata Disitulah masalahnya. Oleh karena itu, Saya-unnya itu kan, Bang. kalau kita misalnya berbicara tentang istilah saya setidaknya ada 3 koalisi kemungkinan gitu ya. Kalau kita bicara soal PKB dengan Gerindra mungkin plus dengan Puan, kita udah bisa membayangkan calon presiden wakil presiden siapa. Kalau kita berbicara tentang PKS, Nasdem dan Demokrat, kita udah bisa menduga calon presidennya siapa. Tapi kalau Anda bicara koalisi KIP, siapa calon presidennya? Blank. Jadi KIP ini senetral KIPP Anda dulu ya. Itu Iya. ada Bang, Hah? itu ada Erlangga Hartarto dan Zulhas Iya. sama-sama capres. Iya. Itu Dan sama-sama namanya- diteriakin presiden. itu namanya sesama pengemudi saling mendahului seperti itu. Ini calon presiden yang saya tidak tahu 5% pun belum ada kan? 5% pun belum ada. Bagaimana diadu di pasar pemilu? Nggak mungkin. Blank kita. Oleh karena itu satu-satunya kekuatan mereka seperti yang saya sebutkan itu raih panggungnya dulu dengan seolah-olah bersatu. Datang sama-sama ke KPU ya kan, buat di bawah perjanjian macam-macam dan seterusnya. Tapi itu. perjanjiannya konkret loh, belum ada yang sekonkret mereka. Dulu bertiga. PDI dengan Gerindra juga ada perjanjian loh, namanya perjanjian batu tulis. Iya. Sekarang Jadi- tulisannya udah nggak ada, tinggal batu bang. Batunya ada, tulisannya kita nggak ngerti. Itu betul. Jadi yang begitu-gituan di ranah politik itu udah terbiasa kita lihat. Saya udah mengatakan sangat mudah nanti mereka mencari alasan mengapa mereka tidak menyatu Bang, lagi. tapi dan KIB seterusnya. bersatu ini kan merangsang PKB dan Gerindra juga cepat-cepat bersatu kan Ri ya. Cepat-cepat bergandengan tangan. Ini merangsang koalisi-koalisi Ya, lain cepat terbentuk juga. kalau dong. kita sebut ada efeknya, ya itulah mungkin efeknya gitu lah. Ini politik latah ya. Iya, betul lah. Tapi kalau efeknya, saya kira kemarin sudah ada survei juga yang menyebutkan partai politik yang tidak buru-buru menyebut siapa calon presiden mereka, ininya juga perolehan suaranya juga stagnan. Termasuk dalam ini ya PKB, PKB udah Golkar, PKB PAN. 5 tahun sebelum pemilu udah tahu Udah tahu presidennya siapa presidennya, bang? iya. Ya kan? Udah deklarasi Itu yang saya mau komentari sebetulnya beliau nih. Itulah bagian dari strategi PKB, menyebutkan terlebih dahulu calon presiden mereka dalam hal ini. Iya, dulu waktu Pilgub Jawa Jadi Tengah kalau juga Syahrini kan. Iya. Ya, Jadi PKB. kalau Umam Itu kalau mengatakan, kata bang trading itu tadi. kalau Umam tadi mengatakan kali ini Caimin serius, saya kira dari dulu beliau serius dengan calon presiden, nggak pernah tidak. Tapi persoalannya Coba kan KIB dulu, KIB. realitasnya nggak mendukung KIB gitu. dulu, kira-kira. KIB. Oh iya iya. Iya, KIB dulu kita lokalisir mumpung ada orangnya. Jadi Iya, kita iya. Itu ngerasanya yang saya ada sebutkan orangnya. tadi. Halo. Jadi dugaan saya awal 2023 akan kelihatan goncangan ini. Gitu. Makanya Pak. saya mengatakan KB ini dibutuhkan bukan dalam kerangka 2024,
tapi dibutuhkan oleh 3 partai ini dalam kerangka bergain position di antara koalisi Pak Jokowi. Karena setidaknya sudah ada 3 peta di sana. Peta pertama namanya KIP, peta kedua adalah PDI dengan Gerindra, dan peta ketiga ada namanya Nasdem, dan kemungkinan PAN karena PKB sudah masuk ke petanya Gerindra sama. Jadi mereka lagi bertarung di dalam ini. Nah, oleh karena begitu KIP didirikan, Zulhas mendapat posisi sebagai Menteri Perdagangan yang kemarin saya laporkan ke Bawaslu ternyata ditolak. Nah, Zulkifli Hasan juga bilang PSI diajak bergabung ke KIB. Iya. Oh iya. Nah, iya. Gimana menurut Abang tuh? Oh, kalau soal itu semuanya akan diajak. Kalau PKB bisa masuk PKB kan. Kalau Demokrat bisa masuk Demokrat. Tapi kan pertanyaannya seperti yang saya bilang tadi, kalau kita mengandaikan 3 koalisi ini, 2 di antara yang 3 koalisi ini udah kebayang siapa calon presiden mereka kan? Tapi KIP siapa calon presiden? Jadi memang koalisi gemuk ini susah juga dalam regenerasi kepemimpinan ya, kayak melanjutkan akhirnya. Kalau kata Mas Umam, ini bis kota semua, maksudnya supir bis kota kan. Pengennya ngetep lebih dulu. Nah, kita ke perwakilan KIP nih, Iya. KIB nih. ada Bang Rizky Aljufri. Halo, Selamat malam Bang. Mas Ari, Ya. Mas Budi. Halo Bang Rizky, apa kabar? Mantap. Alhamdulillah Iya. kabar baik. Coba Apa Anda- kabar semuanya? Baik. Coba Anda jelaskan dulu itu, benarkah ketika tadi mendaftar itu yang bergema bukan teriakan KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, tapi saling adu keras antara teriakan Imin lagi, Zulkifli Hasan Presiden dan Erlangga Hartarto Presiden. Ya, coba, lu jelaskan dulu tuh, Bang Rizky. Ya, kebetulan tadi pagi saya juga ikut mendaftar langsung ke KPU dan memang cukup ramai ya, ribuan kader yang ikut dari masing-masing partai, dan wajar saja saya lihat kalau misalnya masing-masing pendukung kader partai politik itu meneriakkan nama ketua umumnya. Dan juga tadi kan dibahas ada Pak Zul, ada Pak Erlangga, teman-teman dari P3 juga meneriakkan nama Pak Soeharto, jadi itu mungkin bisa dibahas. Dan sah saja seperti Seru yang ya? Pak Zul bilang, semuanya pantas, apalagi sekarang semuanya ini selain ketua umum partai juga menteri di kabinet Pak Jokowi. Tapi kita partai yang tergabung dalam koalisi KIB ini memang belum membicarakan secara spesifik calon yang akan diusung. Tapi sah-sah aja karena seru tadi, rame, saya juga ikut merasakan euforianya, kekompakannya, dan kita ini enaknya di KIB merasa setara. Nah, kita tanpa berkomentar terkait koalisi partai lain, tapi merasa apa ya, duduk sama rata, berdiri pun sama tinggi gitu loh kalau di KIB ini enaknya. Demikian Mas Ari. Iya, mantap juga. Iya. Nah, berarti setiap ini kan kalau kata pengamat-pengamat di sini kan, ini kan beda. Anda kan pemain, nah kalau ini pengamat-pengamat gitu kan. Jadi kita Seru sih seru. Iya, Menang nggak? Iya, komentator kan selalu paling benar, tapi belum tentu menikmati kemenangan kan. Iya. Dan belum tentu lebih jago gocek dibanding Anda kan. Nah, jadi ada anggapan bahwa KIB ini ya menjelang 2000 akan akan bubar gitu ya ketika berbicara masalah capres Ya. gitu. Iya, perceraian dini lah. Awal tahun depan kata Bang awal Demos. 2023. Bubar barang ini. Nah, awal 2023 bakal bubar nih. Kekompakan itu ketika capresnya siapa, nah itu pada balik badan gitu. Nah, sebenarnya mekanisme yang sudah berjalan sampai hari ini tuh kayak apa sih di internal KIB sendiri, Pak Rizky? Ya, Mas Ari sedikit ya membalas komentarnya ya. Kalau saya justru berani bertaruh KIB ini akan panjang umur. Mungkin bukan bubar, tapi akan bertambah komposisinya di awal tahun 2023. Karena kami melihat dinamika politik nasional saat ini, sangat besar kemungkinan akan ada penambahan formasi baru di dalam KIB. Jadi kalau bubar kan tercerai-berai, ini memang KIB-nya nanti akan ada KIB versi baru di mana ada penambahan partai politik baru di dalamnya. Tapi terkait mekanisme di internal masing-masing partai, kalau kebetulan saya di Partai Amanat Nasional, kita itu sekarang sedang menjaring aspirasi dari tingkat DPD ya di kabupaten kota. Jadi seluruh kabupaten kota itu diminta untuk mengusulkan nama capres dan cawapres, dan itu kita buka apa adanya. Kita buka apa adanya, daerah ini mengusulkan ini, daerah mengusulkan ini. Jadi yang dilakukan oleh DPP itu tinggal melakukan rekapitulasi. Calon ini diusulkan oleh sekian daerah, calon ini diusulkan oleh sekian daerah.
Dan nantinya 6 nama tertinggi akan kami usulkan di Rakernas Partai Amanat Nasional pada tanggal 27 Agustus. Dan tidak akan ada Bung Rizky, Ya. apa Pak Zulhas ikut terlibat untuk dicalonkan? Itu ada. Jadi Ya. kita putuskan dari sekian banyak nama yang beredar sekarang ya, akan ada 6 nama resmi yang kita umumkan di Rakernas tanggal 27. Dan mungkin yang agak berbeda, tidak akan ada diskresi khusus atau misalnya hak prerogatif ketua umum untuk mengusulkan satu nama khusus, itu nggak ada. Jadi benar-benar rekapitulasinya itu ya apa adanya. Nanti 6 nama tertinggi lah yang akan kita umumkan di Rakernas. Yang nanti. diskresi siapa itu? Yang Anda maksud diskresi itu emang ada sebelumnya? Memang ada di dalam koalisi Anda juga, di dalam koalisi Anda ada yang harus ketua umum gitu maksudnya? Apa gimana? Oh enggak, ada juga daerah yang justru mengusulkan calon lain. Ya, Tapi kan memang tanpa menyebut nama partai ya, ada juga partai yang misalnya ketua umum punya diskresi khusus. Atau hak prerogatif. Tapi untuk ada juga mengusulkan Bung nama. Rizky ketua di partai yang lain semestinya, tapi ketua umumnya menyatakan diri tidak mau dipilih. Siapa tuh Bang? Ya itu Ada juga. sah-sah saja. Tapi kan kita belum tahu bagaimana aspirasi dari tingkat akar rumput itu bagaimana. Nah, ini yang coba dilakukan oleh Partai Amanat Nasional sekarang. Nah, di Bung pan- Rizky, saya mau komentar 2 hal. Silakan. Ini tanya-tanya. Bisa tidak dipastikan bahwa semacam konvensi dari berbagai struktur di bawah itu aman dari operasi pasar sebenarnya? Ya, itu harus dipastikan karena kita tahu bahwa operasi pasar itu sering kali terjadi tentu saja untuk memunculkan nama-nama kandidat yang akan diusung oleh PAN. Yang kedua, ini tidak kalah pentingnya dari yang pertama. Ini namanya Ray Rangkuti yang melaporkan Ketua Umum PAN kemarin ke Bawaslu. Saya mau ingatkan itu saja. Meskipun Ya, ditolak apa-apa, ya, kebetulan laporannya. saya sempat live bareng kemarin sama Pak Ray di salah satu TV swasta soal yang polemik lah ya, yang gonjang-ganjing di Lampung itu ya kita anggap itu sebagai dinamika. Seru kok, seru. Iya. Nah, Seru apa sebel? Oh, enggak, kawan juga itu. Semoga Mas Ray juga menganggap PAN sebagai teman ya. Oh, iya. Kan teman yang baik kan mengingatkan kan. Bang, Iya. ya kan? nah Sebentar lagi KTA ini. balik lagi ke soal koalisi ini. Jadi Koalisi. dari nama-nama yang udah ada di PAN, udah ada gambaran belum Bang Rizky? Nama-nama yang dari 6 nama itu. Ya kan kalau Golkar bilang kan, nih kalau Golkar nih sama KIB, kita nggak punya nama lain so far selain Pak Erlangga. Enggak, ya kalau di PAN PAN gitu nggak? Kalau saya, semoga nggak kena sentil ketua umum ya setelah ini ya. Iya. Karena kan beliau yang akan mengumumkan secara resmi di tanggal 27 Agustus. Tapi sejauh ini karena saya ada di tim yang merekapitulasi hasil usulan-usulan dari daerah, ada 514 kabupaten kota se-Indonesia. Nama-nama yang mencuat pasti ketua umum Pak Zulkifli Hasan. Lalu nama yang mencuat lagi ada juga Pak Erick Thohir, Menteri BUMN. Lalu ada juga nama Pak Anies Baswedan. Nah itu udah 3 lah. Nanti 3 lah saya umumkan 6-6-nya, saya kena sentil juga. Tapi itu nama-nama yang beredar aspirasi dari bawah. Gitu. Jadi sudah ada nama capres Bang. Gimana Bang? Ini kan one step ahead dong. Nah gimana tuh nanti mempertemukan dengan Pak Erlangga yang udah kena teriakin presiden tadi di KPU tuh Bang Rizky? Nah, kalau 3 nama itu, sorry, silakan Bung Rizky. Nggak apa-apa, silakan Pak Ray duluan. Enggak, saya mau mengatakan kalau 3 nama itu misalnya lah tanggal 27 atau tanggal berapa diumumkan itu keluar, besar dugaan saya yang kemungkinan besar itu tidak akan dicalonkan itu justru Anies Baswedan. Kandidat kayak Ya, jadi Pak Zul tentu akan disebutkan, akan diperjuangkan. Kemudian juga Erick Thohir saya punya feeling juga akan diperjuangkan oleh PAN kalau tidak ke nomor 1 Feeling mungkin ke atau nomor 2. fakta? Bisa nanti akan berjalan seiring dengan waktu. Tapi tadi sudah at least sudah disebut Ya, sebagai 3 besar. 3 nama besar, kan. gitu. Meskipun Pak Erick tidak masuk 3 besar Nasdem. Kalau Tapi saya bisa masuk 3 menerawang 3 lagi yang akan diumumkan Siapa, oleh siapa, PAN. Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan. Kan udah Anies tadi masuk. 3 Saya mau besar. tambahkan semakin menebalkan. Karena basis konstituen PAN itu totally memang berafiliasi. Menginginkan Anies Baswedan yang akan diusung. Basisnya ya. Basisnya. Tadi Muslim perkotaan. Muslim Cocok perkotaan. dong, ya kan? Sangat cocok. Nah, tapi tadi aku penasaran sama Mas Umam tadi. Begitu Bang Rizky bilang 1 ini Ketum, 2 Pak Erick Thohir. Terus Mas Umam gayanya langsung gini nih. Bener kan? Gitu. Apa nih Mas Umam? Coba, kenapa PAN tiba-tiba Anda lihat kok
bener kan sama Erik gitu. Padahal Pak Erik kalau kita tahu misalnya, ya kita tahu Pak Erik baru jadi anggota luar biasanya Ansor misalnya. Artinya memungkinkan dekat dengan kelompok Islam hijau misalnya kan. Itu masuk akal kalau misalnya PKB ujungnya dekat dengan Pak Erik. Karena ada tradisi baru yang dikenal. Tapi PAN ini kenapa Anda bilang bener kan gitu? Coba gimana? Anda memaksa saya untuk menjawab. Iya. Soalnya ada Seperti- reaksi tadi ya. Iya, langsung reaksinya kita lihat kan Bang Rey kan? Saya menduga Mas Budi. Ini menunjukkan bahwa Anda bukan politisi seperti ada Rizky. niat baik mungkin ya dari Pak Erick Thohir untuk menggabungkan kekuatan hijau dan biru. Dalam konteks ini tadi ya, bagaimana kemudian pendekatan terhadap Nahdlatul Ulama dan lain sebagainya. Tapi di saat yang sama kita juga ya sejumlah informasi, oke lah let's say itu spekulatif information. Tetapi kalau Jangan misal tadi, takut-takut bro, keluarkan kalau aja. misal tadi Mas Adi menyampaikan bahwa basis pemilih loyal dari PAN memiliki orientasi untuk ke arah ABC. Ya, itu orientasi di basis pemilih loyal. Tetapi bisa saja dalam penentuan ini bukan ditentukan oleh basis pemilih loyal, tetapi elit terloyal yang berada di lingkaran kekuatan partai politik itu Berarti sendiri. ini kekuatan tadi tuh, 3 dong. Let's Satu, say- elektoral Bandar. Nah, kalau misal kemudian Iya kan? Elektabilitas koalisi Bandar. Bandar. Nah, ini dari Pak Erik ada di sektor yang mana nih? nah dalam Coba, konteks coba. ini, begini. Saya ini mohon izin Mas ya. Iya. Saya mau komentari. Nggak usah Iya, izin, siap, Mas. siap. Saya begini. Saya melihat ada kegalauan cukup serius di internal KIB. Kenapa? Ini kan sebuah fenomena baru, unik ini. Koalisi sudah dibentuk, resepsinya sudah diselenggarakan, Iya. tapi hadirin itu bingung. Ini pengantinnya itu yang mana gitu? Nggak jelas. Gitu. Sementara Jadi kalau kayak kita saya bikin dong, bahasa resepsi, undangan udah ada, gedung udah ada, tapi namanya masih kosong. masih gitu, undangan kosong. pernikahanku kan. Nah, itu yang kemudian menjadi agak problematik. Hal ini seolah-olah mengkonfirmasi bahwa KIB sendiri dibentuk sebagai sebuah kendaraan politik yang dipersiapkan oleh pihak tertentu yang konon diduga ya mendapatkan restu dari presiden, dari istana, yang diarahkan untuk mendukung nama misalnya Pak Ganjar. Maka kemudian itu dilakukan. Nah, problemnya kemudian diakui atau tidak, memang ada pergeseran posisi yang signifikan, terutama pasca Rakernas PDIP kemarin. Ketika Bu Mega bersikap begitu keras, memberikan warning, maka kemudian masing-masing pihak keder. Ekspresi dari keder itulah yang kemudian disampaikan oleh Pak Erlangga, Pak Zul, termasuk Pak Soeharto, bahwa kita juga akan menimbangkan untuk mengangkat kader sendiri dari internal partai. Seolah-olah kemudian menegasikan bahwa ini dipersiapkan untuk ABC. Nah, tetapi per hari ini masih ada kemudian kegalauan serius. Bukti kegalauannya apa? Nggak deklarasi sampai sekarang. Kalau memang betul punya basis capres-cawapres yang real, yang siap digarap dan tidak dari eksternal mereka, harusnya deklarasi lebih cepat. Karena strukturnya lebih kuat, sosialisasi lebih cepat, dan kemudian basis relawan juga bisa dibentuk dengan efektif. Tetapi tidak. Artinya apa? Artinya di level ini saya menduga teman-teman KIB di aspek ini, di level ini masih tersandra oleh keputusan politik dari PDIP itu sendiri. Selama PDIP belum melakukan pergerakan, saya yakin KIB belum melakukan pergerakan. Tetapi kalau misal KIB memiliki dignity itu ya, saya itu bukan relawannya presiden, enak aja misalnya gitu ya. Jadi KIB ini tersandra kekuatan eksternal di luar KIB sendiri gitu? Fakta maksudnya? politik menunjukkan per hari ini belum ada kejelasan di situ. Iya. Nah, kalau misal kemudian itu tidak jelas, berarti kan ada sesuatu yang tadi apakah itu shy-on-nya belum selesai, ataukah kemudian ada kalkulasi yang lain, tentu itu yang kemudian mendasari. Nah, itulah yang kemudian saya melihat di level ini memang KIB belum solid dan potensi check out dari sejumlah peserta koalisi memang berpotensi terjadi. Kalau misal keputusan dari Bu Mega ternyata berbeda. Nah, saya pikir itu yang kemudian saya mau nambahin membuka. Bung Umam ya. Kalaupun kemudian KIP ini misalnya berlanjut seperti Bung Rizky tadi menyebutkan, justru alat pemersatu mereka itu bukan dari mereka sendiri. Alat pemersatu mereka itu muncul dari tokoh luar.
gitu. Oleh karena itu besar Yaitu? kita nggak tahu. Yang saya hanya mengatakan oleh itu besar kemungkinan calon presiden wakil presiden mereka adalah tokoh bukan yang berasal dari salah satu kader dari partai politik ini. Yaitu bisa dari luar. Siapakah kita nggak tahu dan seterusnya gitu. Tapi kan bukannya koalisi ini dibuat sebagai upaya Persoalannya, untuk Bu, men-challenge rezim elektabilitas, ini Iya. rezim tiket Platform gitu. dulu, Iya. kader dulu ya Iya. kan. Heeh. Platform and kader first. Jangan Nah, sampai gitu. partai Itu yang saya diintervensi sebutkan, sama Iya. elektabilitas. Itu Oleh yang saya sebutkan. penumpang-penumpang gelap anak Ya itu yang kos-kosan saya sebutkan ini. dari awal. Sekarang ini memang ada fenomena di mana partai politik mau menahan. Jangan sampai partai politik mereka ini hanya sekedar fasilitas bagi calon-calon yang lain untuk duduk sebagai calon presiden. Yang fenomena ini mulai menjalar sejak tahun 2014 yang lalu. Itu yang saya sebutkan gitu. Maksudnya Jadi Pak sekarang ada Jokowi ini kesadaran tipe itu dulu ya? Tapi mereka juga harus realistis. Hukum pemilunya seimbang antara keinginan partai dengan keinginan publik. Bahkan keinginan publiknya jauh lebih kuat sekarang. Jadi setidaknya mereka akan ikut di sini di dalam figur yang dimana yang publik menginginkan figur lain di luar tokoh-tokoh partai politik. Nah oleh karena itu besar kemungkinannya kalau mereka ingin mencalonkan calon presiden mereka mungkin tidak berasal dari partai politik mereka. Mengapa? Karena pasar pemilunya tidak meminati satupun tokoh mereka untuk cari duduk sebagai calon presiden. Nggak ada gunanya mereka paksakan. Kalau mereka paksakan misalnya Airlangga bersama dengan Pak Zulhas, berapa tingkat elektabilitasnya? Rendah sekali kan? Jadi Bahkan teriakan kader tadi itu sandiwara aja itu Bang? Umbang-umbang. biasalah, Umbang-umbang. semangat ya kan. Umbang-umbang Tapi ketum. mungkin di kesadaran mereka sendiri terbangun ini nggak mungkin lah disatukan ini. Oh, begitu ya? Iya boleh jadi. Kan baca aja dari survei itu sederhana. Jadi kalau ada orang Kenapa mengatakan pesimis banget Bang Ray sama kekuatan partai ini loh? Iya. Kan justru men-challenge angka kecil Iya, itu makanya ini dan dibuat gitu. kalau tadi kata Mas Umam ini bisa tergantung Bu Mega misalnya ya. Berarti kan dengan misalnya Pak Erlangga dan Pak Zulhas bersatu, Bu Mega bisa lebih pede. Oh Mbak Puan juga punya kesempatan lebih besar gitu Iya. kan. Anda Caimin juga Anda nggak punya bisa kejadian lagi, yang sama. Anda nggak bisa lagi dengan bermodal semangat saja akhir-akhir ini. Anda harus baca hasil dari survei mereka. Tapi kan Pilpres juga gini Bang, pertarungan politik kadang-kadang bukan karena kita bagus, tapi karena lawan tidak lebih bagus aja kita bisa menang gitu. Iya, kan kalau kita berbicara dengan tokoh-tokoh yang ada sekarang ini, kita anggap saja tidak sebagus yang kita bayangkan semuanya. Oke. Ya kan? Tetapi tokoh-tokoh dari partai politik masih tetap berada di level yang bawah di antara sekian tokoh-tokoh yang taruhlah kita asumsikan sebagai tokoh-tokoh yang tidak ideal yang kita sebutkan itu tadi. Jadi, kalaupun semua tokoh ini tidak ideal sama dengan tokoh-tokoh dari partai juga. Jadi kalau di tokoh-tokoh partai ini non partai ini tidak ideal, bayangan orang justru dari tokoh partainya jauh lebih tidak ideal. Jadi kalau ini tidak naik, ya otomatis ini nggak naik. Kalau ini naik, ya otomatis ini akan naik gitu. Jadi sebetulnya nggak bisa dikejar menurut saya itu. Nah di situ hukum demokrasi kita sedang berjalan sekarang ini, Oke. di mana partai politik sekalipun menginginkan kemauan yang sangat kuat mencalonkan kader mereka, tapi kalau tidak laku di pasar pemilu, nggak ada gunanya juga kita dorong. Oke, kita balik Nah oleh ke- karena itulah saya merasa dugaan saya, KIP ini nanti akan dipersatukan justru oleh tokoh di luar partai politik mereka gitu. eksternal tadi. Eksternal, Makanya ya. tadi Mas Umam bilang, bener kan? Gitu maksudnya. Nah, Bener coba kita balik. Cuma pertanyaannya apakah dua-duanya eksternal atau tidak? Nah itu. Bang Rizky. Halo Bang Rizky. Siap, Pak Mas Dewan. Ari. Nah, Siap. ini apakah PAN di dalam koalisi ini punya imajinasi bahwa kita nggak masalah calon eksternal asalkan itu qualified dan Iya. dan sesuai dengan Semangat platform ya. semangat platform dan juga termasuk juga soal iuran bensinnya cocok gitu ya udah kita jalan gitu Ya, misalnya. termasuk 3 faktor tadi apa? Koalisi, koalisi, elektabilitas dan juga bohir. Nah, jadi apakah nggak ada masalah ya bahasa kebangsaannya bagi PAN nih mencari yang terbaik lah di koalisi ini untuk bangsa dan negara gitu misalnya. Atau memang harus kader sendiri nih harga mati gitu atau gimana? Izin Mas Adi, saya kurang sependapat jika kita mengukur soliditas sebuah koalisi itu berdasarkan figur capres-cawapres duluan diumumkan atau nanti ya. Karena saya setuju menggunakan analogi pernikahan. Kalau misalnya pengantin laki-laki dan perempuannya sudah ada, tapi secara finansial belum siap, masih cari gedung, masih cari tanggal, justru itu kan semakin lama. Nah mungkin KIB ini agak berlawanan sedikit, tapi lebih ideal menurut saya. Kenapa?
karena kita siapkan dulu secara finansial, infrastruktur, kesamaan ideologi, visi dan misi, baru nanti kan pengantinnya itu istilahnya bisa ta'aruf lah kalau misalnya zaman sekarang itu kan, bisa ta'aruf. Yang penting secara infrastruktur dan juga segala kebutuhan yang memang dibutuhkan untuk membangun bahtera rumah tangga yang harmonis, sakinah mawaddah warahmah itu sudah disiapkan dari awal. Itu kalau kita menggunakan analogi pernikahan. Bayar gedungnya aja dulu ya. Nah, Calonnya iya, nanti jangan dulu. sampai sudah ada calonnya tapi nggak bisa bayar gedung, kan repot juga kita. Jadi siapkan dulu cateringnya, Iya. gedungnya, Nah, cateringnya, bunganya, baru nanti vendornya. tinggal pilih jodoh. Nah, seperti Mas Budi misalnya mungkin udah lihat di Instagram kira-kira mau pakai fotografer siapa. Jadi kan tinggal kontak kan fotografernya kan untuk. Nah, yang bayar gedung siapa? Calonnya itu kan nanti bisa terakhir kita memilih yang terbaik. Kenapa? Karena saya percaya Pak Zul, Pak Zulhas, Pak Erlangga, dan juga Pak Suharso ini negarawan-negarawan yang di akhir setelah semua infrastruktur itu siap, setelah sudah ada titik temu, mereka akan duduk bareng. Berarti Siapa nggak ada masalah internal atau eksternal gitu Pak Rizky? Tidak ada, karena memang KIB ini pertama kali dideklarasikan ketika itu di salah satu restoran di Menteng, kemudian dideklarasikan kembali di hutan pelataran Kota Senayan. Itu memang semangatnya adalah pertama, kita tidak ingin ada polarisasi lagi yang terlalu berlebihan. Sehingga kita ingin sekali calonnya itu lebih dari 2. Itu yang pertama. Jadi kalau misalnya ada KIB ini kan minimal sekali saat ini ada 3 poros atau mungkin bisa 4 poros. Lalu berikutnya juga KIB ini dibangun dengan semangat politik gagasan. Makanya soal figur capres-cawapresnya itu justru di akhir. Di awal ini kita menyamakan. Dan saya merasa nyaman betul kok. Merasakan betul mulai dari pertemuan-pertemuan sebelumnya sampai dengan hari ini mendaftar barang ke KPU. Kita tidak seperti pengantin yang dipaksakan. Bedanya itulah, kalau misalnya yang kawin karena semau sama kawin yang dipaksakan itu rasanya berbeda memang. Apa bedanya? Ya bedanya lebih lepas, lebih fresh, terus Lebih juga daftar ke akrab. KPU tadi juga PAN menyiapkan 2 atraksi, P3 menyiapkan 2 atraksi tergantung karakteristik partainya. Tadi kalau nggak salah P3 itu mempersiapkan marawis, kalau PAN itu menyiapkan tari tradisional, lalu juga dari Golkar menyiapkan atraksi khas dari partainya sendiri, lalu kita juga berjalan bersama-sama dari Hotel Mandarin ke gedung KPU. Jadi terasa sekali kekompakan dan juga soliditasnya. Jadi kekompakan dan soliditas ini nggak diukur dari capres-cawapres yang sudah diumumkan dari awal. Demikian Mas Ari. Justru kompak dulu untuk menemukan capres yang ideal gitu. Iya, itu Menurut kan saya demikian. sama juga dengan Menurut saya mengatakan bahwa kekompakan itu tidak diukur dari datang sama-sama ke KPU mendaftar gitu loh. Sama juga. Iya. Nah, kalau saya sih membaca konfigurasinya ya. Kalau kemungkinan ada 3 ataupun 4 poros, kok rasa-rasanya teman-teman KIB ini akan mencalonkan kandidat di internal Bang. Karena pasti berharap ada putaran kedua. Nggak penting dia masuk putaran kedua, tapi yang penting ini mengamankan bagaimana kotel efek bagi partai. Tapi kalau sudah muncul 2 kubu besar, rasa-rasanya KIB ini pasti berhitung secara rasional. Akan mengamankan barisan merapat kepada kandidat capres yang akan memenangkan pertarungan. Karena dia tidak mungkin mau kehilangan soal bagaimana mengakses kekuasaan. Ini yang saya baca. Makanya kalau kemudian KIB bilang sangat cocok kalau porosnya ada 3, ada 4, itu Pak Arsul yang ngomong. Itu saya membaca karena sepertinya ada intensi di dalam memang mencapreskan ketua umum mereka yang adaptasi publiknya rendah hari. Kalau ada 4 poros ataupun 3 poros, itu bisa dipastikan 2 putaran. Artinya 3 partai ini bisa main di putaran kedua nantinya. Terlepas apakah tetap bersama ataupun cari selamat masing-masing. Itu yang saya tangkap, itu satu. Yang kedua, Tapi sense Anda lebih ke yang mana? Yang Tetap mana? bersama atau cari selamat masing-masing? kan tergantung kebutuhan. Bagi saya KIB ini tetap akan konsisten dengan satu catatan. Selama kepentingan politik ketiga partai ini tetap sama diakomodasi, ya saya kira tidak persoalan. Misalnya nih, yang dikawinkan itu adalah Erlangga Hartarto dengan Zulhas. Kemudian P3 setuju, jadilah ini barang. Iya. Tidak akan jadi kalau kemudian P3 protes Bang. Ataupun misalnya Zulhas dengan Soeharto, Golkar setuju, jadi ini barang. Cuman kan untuk menjadikan barang-barang yang tidak mungkin ini, itu yang rumit. Kenapa nggak mungkin? Ini ketua umum partai loh, orang kader utama partai. Iya. Kalau bicara Marwah. elektabilitas kan Iya. semua juga punya pembelaan bahwa ketika dicalonkan, sebelum dicalonkan berapa, ketika namanya dicalonkan
bisa naik jadi berapa. Ini kampanye belum mulai. Anda ini pesimistis sekali dengan kader-kader utama Ya partai tapi kan ini. tadi juga Rizky udah menjawab bahwa bagi PAN di KIB ini, kalaupun nanti seandainya itu calon eksternal pun juga nggak ada masalah gitu. Ya, saya kira memang begitu, cukup realistis partai itu karena memang Memang ada yang nggak realistis di KIB. realistis itu realistis A, Iya kan? tapi ada realistis B juga. Maka tidak mengherankan kalau kemudian muncul nama Erick Thohir itu masuk variabel yang umam sebut sebagai wujuduhu keadamihi, bohir. Wujuduhu keadamihi itu artinya pemodal itu ada, tapi kelihatan tidak ada. Ya Pak Erick itu. Ini Pak serius Erick. nih Anda clear nih pernyataannya ya. Oh clear. Umam ini sebenarnya tidak mau Kok nyebut. dilanjut ke saya? Kalau clear di sini aja. Jadi bahasa tadi Mas Umam bener kan itu ini. Karena begini, Anda jadi kalau menerjemahkan aja mengartikulasikan Mas Emang Umam. emang kekuatan Pak Erick selain perbohiran ini nggak ada gitu. Iya, Anda nggak lihat kemampuan elektabilitas. ini dan bukan soal kemampuan- elektabilitas. Pak Erick juga muncul, Ini kan kemampuan membungkus partai. Pak Erick ini muncul dalam bursa Nasdem sebelumnya, sebelum dikerucutkan jadi 3. Apa yang kemudian membuat Pak Erick masuk di dalam? Dari segi elektabilitas saya kira masih kalah sama Ridwan Kamil, masih kalah sama Hovifah, ataupun nama-nama lain kepala daerah yang mentereng. Satu-satunya yang bisa menjelaskan itu karena ada wujuduhu kadamihi itu. Ya, tapi kan ada soal kapasitas juga, perkenalan dengan elit nasional, dengan kemampuan bernegosiasi dengan partai politik gitu. Yang lain juga punya kapasitas. Cuman Dan problemnya rata-rata isi tasnya ada enggak? Kan itu yang jadi persoalan. Kemarin juga Presiden Jokowi itu sempat car free day-an bareng Pak Erick. Gitu kan. Banyak yang mengatakan wah ini berarti Ganjar dan Erick dong yang akan dicalonkan nih. Enggak, ada yang bilang sebenarnya Pak Jokowi ketika ingin kusnul khotimah lah dalam mengakhiri periodisasi 2 periodenya ini nggak mungkin face to face yang Jadi 2 dengan Bu periode. Mega. Udah Enggak. ditanya Pak Kodari belum? Ya kalau Kodari tetapnya maunya 3 periode. Tapi ini adanya 2 periode. Nah, kita sebentar lagi kedatangan satu orang tamu. Ini spesial, ya kan? Bergabung bersama kita. Ada Bang Muzani. Halo Bang. Halo, say hi dulu sambil dipakein. Nanti kita bergabung. Kita akan ngerasani Pak Prabowo setelah soal Ini ini. Ya. ini Prabowo Imin udah Prabowo Puan belum nih? Iya. Tapi lama sekali baru muncul ya. Iya, boleh kita Wah, atur nambah dulu ini komposisi duduk. Nggak apa-apa sambil kita putarkan aja Pak Idam. Mungkin Bang Fahri mengatakan bahwa Sini. KIB itu agak serius Iya. nih. Atau Pak Muzani di sini. Bohong-bohongan. Jadi di Atau sini. Pak Muzani di sini. Iya, Bang Muzani di sini. Kita geser. Mas Ari mungkin bisa bantu geser. Berarti kita- gue berdiri aja juga nggak apa-apa sih. Iya. Berarti kita ngomongnya agak pelan-pelan tentang Gerindra ini. Ini Bang yang ngata-ngatain Pak Prabowo dari tadi 5 Bang. menitnya 5 menit. Enggak. Just 5 minutes sapa-sapa aja Bang Muzani. Enggak deh. Oke. Nah, Bang. Say hi Bang. Oke. Nggak Ya, jadi. sudah ada Bang Muzani sebenarnya ya, tapi dia kebetulan harus ke Hambalang cepet ya. Iya. Karena kudanya Pak Prabowo belum makan kan malam. Makanya Bang Muzani Semoga yang nggak takut tahu. dilaporin ke Oh, nggak jadi. Bawaslu aja. Nggak jadi. Nggak jadi. Oke. Ya udah putar dulu Dam. Ya. Ini Nah, memang- karena itu prosedurnya itu tadi yang nggak ada. Prosedur pencalonannya tidak ada. Ini membingungkan, membuat kita itu menunggu last minute. Dan last minute itu sekali lagi itu tentang deal siapa yang bisa ngongkosin. Sebab 2 saja pikirannya partai politik itu. Siapa yang paling populer dan elektabilitas tertinggi, siapa yang bisa bayar. Dan ini hanya bisa dipertemukan di ujung. Oh, Sebab jadi- mereka sangat bergantung kepada elektabilitas ujung dan kemampuan bayar ujung. Oh, jadi Berarti kemampuan kayak elektoral- KIB ini nggak mungkin dong. Nggak ada, ini Jadi- udahlah, ini bohong-bohongan ini semua, nggak ada. Jadi ini kayak jalan Ini tol. last minute semua, udahlah Iya. percaya saya deh, ini last minute semua. Betul. Karena mencari angka 20% tidak gampang. Angka 20% itu hanya ngumpul di 2 atau 3 orang. Oke. Yang sudah atas nama dari 2 otoritas ini, otoritas populernya yaitu para calon-calon ini yang dianggap populer melebihi calon Kader partai. politisi dan kader-kader partai, dan yang kedua adalah para pembiaya. Gitu loh, yang nanti para pembiayanya mungkin popularitas itu adalah urusan presidennya, ya kan? Pembayaran urusan wakil. Dia Ini masuk. Gimana Bang Rizky? Iya, coba kasih komentar dulu Iya. nih.
Bang Fahri tadi tuh. bohong-bohongan, tapi kalaupun nanti jadi, Iya. ini akan ada orang eksternal, Iya. ya kan? Elektabilitas urusan Elektabilitas capresnya. urusan capres. Bayar-bayar urusan wakil. Gitu. Bentar, tadi itu Fahri Hamzah pengamat politik bukan? Tokoh demokrasi. Oh, tokoh demokrasi. Mirip-mirip pengamat politik. Kan lagi menjadi antitesa dari semua konstelasi politik yang ada. Iya, Dia adalah kritik terhadap proses politik hari ini. Iya. biasa mantan orang dalam. Iya, mantan ordal. pengakuan ordal. Dia jadi libertarian sekarang. Iya. Dia percaya individu lebih kuat daripada institusi. Coba Ayo, Bang Rizky. Bang Rizky. Halo? Oh, mana Bang? Oh, udah keluar ya? Oke, keluar. Ya, rupanya dia kata dia mungkin, ini apaan nih, gue diundang cuma 10 menit, kenapa gue dikeroyok gini? Nggak dikeroyok, kan kita Kalau masuk mengesankan nanti Bang informasi Rizky dari kabarin dia. aja ya. Iya, Dok. iya.